Oke, ini dokumentasi pembongkaran yang laptop ROG, Asus ROG yang tipenya itu GU502G. Ini ya. Ini unitnya. Untuk kelengkapan bautnya kurang lengkap ya, hanya bagian sisi-sisinya aja. Untuk yang di sini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, sama tengah nggak ada, sama yang sini juga nggak ada. Ini unitnya, untuk layarnya seperti ini, dan belum ada bongkarannya. Oke, lanjut. Oke, ini covernya ya. Ini untuk kelengkapannya, pannya ada 2 sama berserta heatsinknya juga. Untuk RAM nggak ada, RAM-nya onboard. Ini SSD-nya, ini baterainya. Lihatin ya. Ini untuk pan yang pertama, ini pan yang kedua, heatsinknya ini ya. Ini untuk RAM-nya onboard, jadi nggak ada RAM tambahan. Ini untuk speaker. Ini untuk tipe baterainya dari Asus juga. Kayaknya SSD-nya dilindungi. Perlu dibuka nggak? Lepas baterai sana, kabel itu. Teman kabel. Oke. SSD-nya buka terus dilihatin tipe. Tekanan kantong baterai ini. Itu orang mau bawa anak, mau itu mah Coplokin oleh orang. Terus kayak ngetes apa enggak? Yang nampil tuh. Karena RAM onboard. Oh, yang apa di mainboard. SSD-nya lindungi lagi, belum buka kok. Aku tuh mana? Aku tuh kita buka dilihatin ke video. Ini ya SSD-nya. Cuma di sini agak kelihatan Intel. Tandain ya, pakai pulpen secara cantik. Oke ya. Kan saya pakai tanda ini. Bukan. Ini ya. Ini buat tandanya. Kelihatan sih. Kelihatan ya. Ini tanda pokoknya yang di tengah. Oke. Udah. Untuk baterai CMOS-nya kecil ya. Baterai CMOS-nya kecil. Ini untuk si WiFi-nya ini dia langsung nyambung ke motherboard-nya. Oke. Saat ini saya akan memperbaiki Asus ROG G502 GU502G. Oke ya. Kendalanya itu ada di short 19 volt, dia mati total. Pertama kita akan lepas dulu baterainya ya. Paling pertama karena wajib harus lepas baterainya dulu sebelum yang lain.
Karena baterai itu menyimpan arus. Nah itu, kalau nggak dilepas kenapa? Nanti jadi kemana-mana. Udah, suara dokumentasi tidak suara pengen ditakumakan. Kencan, saya jangan ngomong. Oke, kita lepas ya. Bautnya udah dilepas semua. Kita pisahkan dulu. Sekarang kita copotin dulu semua yang terhubung ke mainboard. Ini ya motherboardnya, ini kondisinya, dan dia thermalplate-nya udah nggak tersisa lagi, semuanya udah hancur. Ini juga udah mulai kering ya thermal pastanya, dan harus diganti. Oke, itu adalah proses pembongkaran untuk melepaskan motherboard dari unit laptopnya. Terima kasih. Oke, ini lanjutan dari video yang tadi. Motherboardnya udah dilepas. Sekarang proses analisa dan pengecekan serta perbaikan. Oke, jadi saya sekarang mengecek MOSFET. Kita lihat MOSFET-nya apakah oh ternyata masih short ya. Oke, tungguin sampai pasang. Lalu saya analisa lagi. Masih mencari. Nah, ketemu juga di daerah MOSFET dekat soket keyboard. Tunggu proses pelepasan. Jadi tujuan saya melepaskan komponen MOSFET itu untuk memastikan apakah shortnya ada di area tersebut atau tidak. Ternyata setelah dilepas masih short juga. Alhasil saya pasang kembali, karena kalau tidak dipasang nanti lupa nyimpennya di mana. Oke, tunggu proses MOSFET-nya dipasang. Oke, MOSFET dilepas, ternyata tidak ngaruh juga yang di area sampingnya. MOSFET-nya normal tapi jalurnya short. Alhasil ya dipasang kembali MOSFET-nya. Setelah itu saya analisa lagi, tapi tidak membuahkan hasil. Oke, ini melanjutkan rekaman ya. Jam 1.25, tanggal 25 bulan 1 jam 7.13. Ini proses pengerjakannya. Ini rekamannya sudah berjalan 39 menit 58 detik. Karena HP-nya mau digunakan jadi diganti proses rekam. Sok, enggak. Oke, yang ini sudah ya. Terima kasih. Pinter aja nggak lanjut kena gitu caranya. Foto-foto. Ngomong we HP orang kita iya sih tangga rekam enak. Kenaon guys? Dia sanggup deh.
Yuk kita lanjut analisa perbaikannya. Sudah sampai tadi naon masang ke naon panas masang ke naon tadi nyoplok ke naon Pasang cepat pasang komponen naon resistor kapasitor. mana kapasitor Kapasitor detik. Panjang. yuk kapasitor saja jadinya mesti dicek nilai berapa 0 ke 26 ini enggak short berarti aman. Kapasitor naon itu 15 3,2 tapi aman. Dia tuh kan dari sini tapi dari sini sudah mulai jalur ke sini. Ini dia berarti asintaksis itu sumbernya dari coba asintaksis ini dari PIN di asintaksisnya gimana terus AC underscore basis dan dia kemana aja jalurnya kemana aja FPD AMP asintaksis F4501 coba ada tidak F4501 dekat soket LVDS itu kayaknya dia tuh backlightnya mati. Backlight keyboard ya? Iya. Aman, ini bukan beda jalur. Apa sih? Oh, lihatlah diriku di daerah sini juga. Cek spreadsheet. Aku sih yakin masalahnya masih ada di sini. Widih, kamu Pembersihan heula euy. Tapi termoped kita punya banyak kan ya? banyak Gimana? banget. Please, oh baby, lihatlah diriku. Kita nyempetin lah. Ada bulan kali ya, jangan kali lah. Bantuan heula nih yang nganter kudu. Atau mana sekalian balik yang nganterkeun. Terus
harus pakai tisu dulu. Jadi hasil analisa yang bisa saya dapatkan adalah kemungkinan dia konslet karena thermal pad yang agak luber. Ya mau nggak mau thermal padnya harus dibersihkan dulu agar bisa diketahui masalahnya. Oke, kita coba tes. Oke. Masalahnya ada di sini. Cek lagi Sebatsis. Saya lakukan apa dia bisa
0,05 ohm menandakan bahwa ada short. Tidak ada hambatan ini, tidak ada hambatan sama sekali dari PL-nya. Yang mungkin bisa jadi masalahnya ada di sini. Kenapa? Karena ketika kita pasang tegangan ke kapasitor ini, walaupun tegangan cuma 1,2 volt, kan seharusnya di kapasitor yang kecil-kecil ini tegangannya 19 volt masuknya. Tapi ketika saya pasang cuma 1,2 volt dan ternyata chipnya panas, itu bisa memastikan bahwa masalahnya ada di chip, karena seharusnya nggak panas. Bisa saya naikkan tegangannya ke 4 volt ya, kita lihat. Dari sini sudah terlihat pergerakannya bahwa masalahnya ada di single chip. Berarti ada yang jebol di MOSFET ini. Ini ada yang jebol, akhirnya bermasalah ke single chip. Maka kalau sudah begini, ini udahan, nggak bisa diperbaiki. Kecuali ini diganti. Ini diganti baru bisa normal kembali. Tapi biasanya bagian ini harus diganti juga. Ini harus diganti, ini harus diganti. Terus mungkin IC power supply-nya yang berhubungan dengan PL ini itu harus diganti juga. Kemungkinan besar ini nih. Ini diganti, ini diganti, ini juga diganti kemungkinan besar, karena kan kalau misal sekarang tegangan 19 voltnya loss ke sini, itu pasti ada masalah di VRM atau dari modul-modul ini nih, dari MOSFET, kapasitor, dari PL yang menyebabkan dia loss langsung ke single chip, ke prosesornya gitu kan. Jadi yang ikut serta untuk mendukung si tegangan ini itu ada MOSFET. Ini hitungannya double MOSFET, dia jadi satu MOSFET tapi dua fungsi, yaitu MOSFET up sama low di sini. Jadi ini pasti harus ganti semua untuk supaya aman gitu kan. Terus ini ganti, ini ganti, ini ganti, ini ganti gitu. Sip ya. Oke, diperhatikan sedikit lagi ya. Nanti saya mau memperlihatkan teknik untuk memastikan shortnya itu ada di bagian mana. Oke, jadi saya berikan cairan sedikit. Ini bukan cairan yang bersifat membuat konslet ya, ini flux. Flux itu digunakan untuk proses pelepasan komponen. Tapi untuk membuktikan apakah shortnya bukan di area ini, terlihat ya, jika flux ini memuai, maka dia berarti ada panas di area sekitar gitu kan. Tapi kalau si posisi flux ini dia diam, ya berarti shortnya bukan di sini. Dia tidak mengeluarkan panas yang berlebih. Disclaimer juga, jadi untuk sinyal AC basis itu biasanya akan ada tegangan sekitar 19-20 volt, tergantung dari varian laptopnya atau varian MacBooknya gitu kan. Kalau di MacBook sendiri
varian tegangan itu ada di 16,5 volt sampai 20 volt juga ada. Tapi kalau untuk di laptop itu rata-rata di 19 volt sampai 20 volt untuk tegangannya. Atau kita bisa lihat juga di bawah laptop ini, biasanya ada keterangan tegangan yang dibutuhkan oleh si laptop. Kalau di sini itu tegangannya ada di 19,5 volt. Aduh, burem ya. Pokoknya kalau misal melihat di sini itu ada tegangan 19,5 volt. Sepertinya burem, ya akan jelas. Oh, ini nih ada nih. Ini ya, 19,5 volt. Jadi AC basis yang ada di jalur ini itu seharusnya di 19,5 volt. Jadi kalau saya menginjek tegangan cuma di 3,7 volt itu tidak akan merusak ke area yang dilewati karena memang bawaannya harusnya 19,5 volt. Nah, sekarang saya mau ngasih lihat apakah betul masalahnya ada di single chip atau bukan. Dilihat ya. Ini nanti akan bergerak kalau misal mengeluarkan panas berlebih. Lihat ya. Drone dan ini ke kapasitor yang diindikasikan short ya. Terlihat pergerakan cairannya ya. Sedikit terbisit di pikiran saya bahwa mungkin saja kalau kita mengganti komponen ini, MOSFET ini ya, sorry, berarti kita buka skema. MOSFET ini tuh di PQH9207 PQH9027 mungkin tadi berapa ya, lupa. PQH9207 atau Visicore ya, mungkin ada. Nah, ini kah? Atau kita cek IC power supply-nya deh supaya mudah, yaitu di PU9101. PU9101. Kita lihat ini IC apa. Ini bukan buat prosesor, berarti yang ini mungkin PU8105. PU8105. Oke, ini ini buat ke prosesor. Nah, kita lihat sinyal-sinyalnya. Maafkan, ada suara kereta. Kita lihat tegangan. Oke ya, ini tegangan AC basis seperti yang saya bahas tadi. Tegangan AC basis itu kan tegangan 19 volt ya, atau tegangan sesuai dengan kapasitas adaptor. AC basis ini dia mengarah langsung ke IC power supply di kaki 11, 12, 13, 14 ya. Lalu IC power supply akan mengeluarkan sinyal yang nantinya mengarah. Kita balik lagi ke chattingan ini. MOSFET-nya itu adalah ini nih. Ini MOSFET. Ini MOSFET, ini induktor, ini kapasitor gitu kan. Kita lagi ngebahas bagian sini ya. Balik lagi ke aplikasi ini tadi. Jadi sinyal-sinyal itu masuk ke sini. PIMV P8 ini adalah sinyal yang didapatkan dari IC power supply prosesor. Bisa saja kita harus mengganti komponen MOSFET 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada nggak ya? Kalau di gambar sih tadi banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini yang diganti semua. Ini diganti. Terus IC power supply ini diganti juga. Gitu ya. Setelah itu baru dipastikan kembali apakah short 19 voltnya masih muncul atau enggak. Nah, untuk memastikannya juga saya akan menginjek tegangan lagi ke jalur AC basis tadi. Tidak akan besar-besar, mungkin 1 sampai 3 volt. Lalu saya raba prosesornya. Kalau pada saat saya raba prosesornya ternyata dia tetap panas, maka fix masalahnya ada di prosesor. Tapi kalau misal setelah diinjek tegangan sampai 19 volt si prosesornya tidak panas, maka kita baru bisa melanjutkan ke analisa berikutnya. Karena yang namanya di mainboard laptop itu mereka saling bersinggungan komponennya satu sama yang lain.
Jadi kalau ada satu part yang bermasalah, maka yang lain pun akan ikut proteksi. Dia tidak akan bisa nyala dulu normal kalau komponen yang bermasalahnya belum diperbaiki. Kita balik lagi ke pembahasan skema. Seperti yang saya sampaikan tadi, maka yang harus diganti tadi adalah MOSFET dan juga IC power supply mungkin akan diganti. Terkait tipe MOSFET-nya yaitu ini, PQH8107A. Kalau kita cari di Google, PQH8107A itu tidak akan ketemu. Kita coba cari yang lain ada atau enggak. Coba pakai skema lagi. Oh ini sorry, FDPC 5018SG. Kita coba cek ada atau tidak. Lalu kita cek juga harganya berapa. Ini ya, 5-10 buah. Harganya ada di kenapa lagi? Harganya ada di 101.000 dan itu pun barangnya ada di luar negeri, tidak di Indonesia. Coba kalau kita lihat di Tokopedia apakah ada yang jual? Ada, tapi harganya lumayan, sekitar 308.000. Oh bukan ya, kenapa ini yang dimunculkan? Coba saya cek lagi, ada atau tidak. Oke, ada yang jual 35.000 untuk satu. Oh bukan, ini malah IC nya ya. Oh ini MOSFET ya. Ada yang jual per satunya itu adalah 35.000. Maka kalau kita beli 10 pieces totalnya 350.000. Itu untuk MOSFET nya saja, gitu kan. Terus ya rata-rata harganya segitu karena memang mahal mungkin harga MOSFET nya. Setelah itu, setelah kita mendapatkan MOSFET ini, maka kita harus mengecek juga IC power supply nya ya. Nih, IC power supply-nya kita lihat lagi ada atau tidak. Oke, tidak ada. Coba. Biasanya kodenya nggak sepanjang itu. Oke, harga terendah. Bukan, ini malah tas yang muncul. Oke, sepertinya ada. Oh, IC-nya oh bukan. Ini 81216 ya, yang dicari 81210. Ada nggak ya? IC power supply-nya agak susah ternyata. Tidak ada, rata-rata 81216. Dan kalau misalnya memasangnya tidak sama, ya percuma, nanti pasti akan rusak lagi. Ya, keterangannya nggak ada ya, cuman NCP 81216. Sedangkan yang dicari adalah NCP 81210A. Jadi pertama anggap kita udah dapet nih MOSFET-nya. Tapi kalau IC power supply kita nggak ganti, bisa jadi MOSFET-nya ikut short lagi, gitu kan. Dengan bayangan tadi harga satu MOSFET-nya itu 35.000 dikali 10 berarti 350.000. Seumpamanya gagal, maka dana yang dikeluarkan langsung terbuang sia-sia.